Kita bandingkan ya teman-teman, nama-nama figur yang ada di Al-Quran ya teman-teman. Di sini saya hanya mau membandingkan, oke? Saya tampilkan screen dalam QS As-Saffat 102. Kita baca ya, ketika anak itu sampai pada dalam kurung umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia dalam kurung Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Jadi kita lihat ya di sini ya teman-teman, dia dalam kurung Ismail. Kalau kita baca dalam Alkitab ya teman-teman, Isa kan sudah lahir. Kemudian Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya teman-teman. Kemudian kita masuk dalam Kejadian pasal 22 ini, di mana kepercayaan Abraham diuji. Kita baca ya, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal ya, yang engkau kasihi. Di sini jelas ya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ya teman-teman, sokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi kalau kita baca terus ya teman-teman. Nah, kita baca ya teman-teman. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jelas anak Abraham yang tunggal itu adalah Ishak ya teman-teman. Sebagaimana kita tahu Sarah itu istri sahnya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau di Alkitab kan komplit ceritanya ya teman-teman. Tetapi kalau di Quran ya, ketika anak itu sampai pada umur, dalam kurung umur ia sanggup bekerja bersamanya. Ia dalam kurung Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Di sini dikatakan Ibrahim bermimpi. Kita coba lagi ya teman-teman, baca lagi tentang Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Nah, ini semua tentang Yusuf ya teman-teman. Dan ini juga ada di dalam Alkitab. Di mana kita bisa melihat ya, nama-nama figur di Al-Quran itu semua sama dengan yang ada di dalam Alkitab ya. Kita sudah baca teman-teman narasi yang ada di Quran tadi mengenai Ibrahim dengan Ismail ya. Kalau versi Quran, Ibrahim anak yang versi Alkitab adalah Ishak ya teman-teman. Dimana Allah mau menguji Abraham dengan mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak. Jadi anak tunggal Abraham itu Ishak, bukan Ismail ya teman-teman. Di sini terlihat ada perbedaan narasi. Ya, pertanyaannya, mau percaya yang manakah Anda? Tentu hanya ada satu,
satu orang, yaitu Abraham hanya satu, Ishak hanya satu. Begitupun dengan figur-figur lainnya ya. Dan kita lihat sendiri ya. Narasi ada yang berbeda. Terkhususnya ada satu yang benar. Dan hanya ada satu yang benar ya teman-teman. Atau asli. Manakah yang benar menurut Anda? Ishak atau Ismail? Tentu saya mempercayai Ishak. Kenapa? Kita tahu sendiri. Alkitab tertua itu bahasa Ibrani. Islam belum ada ya teman-teman. Tentu saya mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab. Bukan hanya narasi tentang Abraham dan Ishak saja, tetapi semua yang ada di Alkitab. Saya mempercayai itu. Sebagaimana kita lihat, semenjak munculnya abad 6 atau 7 ini, banyak cerita yang berbeda. Tentu orang cerdas akan mempercayai yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itulah yang asli. Oke, hanya ini saja ya teman-teman yang dapat saya bagikan. Semoga kalian cerdas ya teman-teman. Silakan berpikir logis. Silakan berpikir logis. Perhatikan ya teman-teman, ini nama figur yang ada di Al-Quran. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Firaun, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, Maryam, Imran, Yahya, Zakaria, Jibril, Mikail, itu semua ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Firaun, Harun, Daud, Salomo, Isa, Maryam. Masalahnya di sini ya teman-teman, perihal Isa kalau dalam terjemahan lain itu kan Isa, kalau dalam terjemahan Arab kan Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya teman-teman. Jadi ini perihal nama ini sama ya teman-teman, tetapi dalam hal orangnya itu beda ya teman-teman. Artinya beda, tidak sama ya. Kemudian Maryam adalah ibu Isa. Maryam ini
adalah saudara Harun. Sedangkan kalau di Alkitab ya teman-teman, Yesus belum ada di zaman Harun atau Musa. Kalau Maria dalam Alkitab itu ibu Yesus, dan Maryam sama dengan Maria ibu Yesus. Ini terkait nama ya, nama Maryam dan Maria itu sama. Kalau kita melihat dalam terjemahan lama ya teman-teman. Jadi Maryam dengan Maria itu nama sama. Di sini kita menemukan keanehan teman-teman. Anehnya apa? Dalam Al-Quran, Maryam ibu Isa. Maryam ini saudara Harun. Sedangkan dalam Alkitab saudara Harun adalah Miriam, bukan Maryam. Artinya di sini ya teman-teman, ada banyak perbedaan. Satu, Maryam saudara Harun. Ini salah ya teman-teman kalau kita lihat dari Alkitab. Kemudian Yesus belum ada di zaman Musa atau Harun. Sedangkan di dalam Quran Isa adalah ibu Maryam. Artinya di sini salah menurut Alkitab ya teman-teman. Kemudian Isa lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus di kandang. Jelas beda ya teman-teman. Artinya di sini pun beda, salah ya teman-teman berdasarkan Alkitab. Jadi maksud saya begini teman-teman, Yesus bisa sama dalam hal pribadi kalau Isa Al-Masih itu sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Isa yang ceritanya tidak sama dengan Alkitab, artinya itu tidak sama ya. Tetapi kalau Isa ceritanya sama dengan yang ada di Alkitab, maka Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Jadi yang kita lihat di sini adalah isinya. Yang kita lihat di sini isinya ya teman-teman. Jadi Isa Al-Masih versi Al-Quran itu beda dengan Yesus. Yang sama hanya Isa Al-Masih
versi Kristen Arab ya teman-teman. Jadi di sini yang beda hanya Islam. Dan